Perkenalkan, nama saya Iwan Sahar. Saya pernah mengajar di Malaysia dan sekarang mengajar di Desa Unggul. Dulu pernah jual background, pernah buka foto studio, dan juga saat ini mengajar metodologi desain di desain komunikasi visual dan juga fotografi. Pertanyaan-pertanyaan belakangan ini muncul dengan kemudahan di era digital, mempermudah orang dalam hal memotret, praktis dalam memotret, dan juga akan mudah karena tidak terlalu dipusingkan dengan masalah teknis. Tetapi kondisi yang nggak terlalu banyak berubah, yaitu ya pembacaan foto atau pembacaan lukisan, atau ada yang bilang visual literasi, ada yang bisa bilang kritik foto. Sebenarnya siapapun bisa sih melakukan suatu kritik foto. Kenapa demikian? Karena di Amerika tuh pelajaran kritik lukisan, kritik foto itu diajarkan pada semua anak, bahkan bukan yang mungkin nggak punya bakat seni sekalipun itu tetap mereka tahu. Jadi jangan heran kalau ketemu profesor atau orang ekonomi itu begitu ngelihat lukisan di barat atau apa, mereka bisa membuat suatu komentar tentang foto itu, kekurangan dan kelebihannya, kadang-kadang sampai begitu. Tentunya sebenarnya saya persingkat, garis besarnya ada dua sih yang bisa untuk melakukan mengajar kritik foto gitu ya. Kalau ngajar kritik foto, yang paling sering dilakukan biasanya kritik foto yang dilakukan oleh mantan profesional di bidang fotografi atau mantan wartawan foto, atau kita sebut aja mantan praktisi lah ya, mantan praktisi. Mantan praktisi foto ini tentu karena dia udah melakukan bertahun-tahun pekerjaannya, juga dengan tugas-tugasnya dan sebagainya, tentu dia tinggal menceritakan, oh begini loh cara melakukan foto jurnalistik, pergi ke lokasi atau baca buku dulu atau baca berita terus langsung foto buat ceritanya, terus jepret gitu kan. Arah sinarnya gini, kadang-kadang perlu komunikasi dulu untuk orang nggak langsung difoto dulu. Kadang-kadang ada teknis-teknis yang mereka tahu, yang sekolahnya di wartawan foto gitu ya, ada yang punya pengalaman foto. Nah, terus komentarnya tentu kalau ini foto jurnalistik ini bagus karena nilai jualnya momennya tepat gitu ya. Momen banyak sekali tergantung pada momen yang tepat lah di dalam jurnalistik ya. Misalnya Presiden Ronald Reagan ketembak, harga fotonya melambung gitu ya. Atau peristiwa apa gitu, jadi peristiwa yang sulit diduga, yang nggak diperkirakan, yang bukan suatu hal yang direncanakan, nilai jualnya tinggi. Dan apakah nilai seninya juga tinggi? Nah itu jadi masalah, itu cerita lain lagi. Yang kedua, praktisi di bidang komersial fotografi yang motret model lah, motret mobil, pengantin dan sebagainya, yang spesialis yang pengantin, yang ngajarin orang menjadi pengantin, fotografer pengantin. Jadinya dia magang. Nah, untuk mengkritik pengantin ya dengan sesuai dengan standar-standar dan selera, paling gampang ya selera foto pengantin. Di Asia mungkin kebanyakan seleranya seperti orang ngelihat-lihat film-film drama Korea gitu ya, semua serba terang benderang, nggak main Rembrandt, nggak main cahaya yang gelap terangnya terlalu keras dan sebagainya. Jadi dia ngambilnya kebanyakan dibilangnya aster, asal terang gitu ya. Tapi ada nggak sih pencahayaan aster tuh? Aster tuh sebenarnya kalau pencahayaan di fotografi disebutnya butterfly. Nah, tapi sekali lagi saya nggak mau membicarakan tentang teknik. Tapi ini, nah kritik fotonya jadi bergerak dari situ dengan biasanya pose-pose yang diinginkan oleh klien seperti apa. Nah itu yang diajarkan ya, sekaligus ya mengkritik gambar-gambarnya akan disesuaikan dengan pose dan kemauan kliennya biasanya. Jadi pengajar pada bidang-bidang tersebut bagus sih untuk mengajar dia motret bidang tersebut gitu, dan tapi sekaligus kritik untuk profesi tersebut ya tentunya. Tetapi tentu orang nggak puas dengan hal seperti itu, karena ternyata fotografi itu kritiknya boleh dibilang dibagi 3 hal lah ya. Masalah teknis foto, terus masalah style itu biasanya gaya pemotretan tuh mengikutin orang Jepang yang minimalis, atau mengikutin orang-orang barat yang main gelap terangnya kuat. Nah gitu, jadi setiap negara punya ciri khasnya masing-masing gitu ya.
atau kalau gayanya mengikuti aliran, gaya kubisme fotografi dan sebagainya ya, gaya surrealisme foto, gaya impresionis foto kayak gitu ya, foto impresionis mungkin kalau bahasa Indonesianya mungkin disebutin dibalik, foto kubisme, foto impresionis gitu. Yang ketiga konteksnya, jadi apakah konteks sosialnya seperti apa, konteks budayanya seperti apa. Jadi biasanya penilaiannya berdasarkan 3, tetapi kan saya udah bilang kalau seandainya yang ngajar praktisi biasanya konteks-konteks sosial budaya gitu nggak terlalu dipentingkan. Style dia penting karena misalnya kalau kita mau jadi fotografer pengantin udah pasti fotografer biasanya dibagi 2, fotografer pengantin ke arah barat atau ke arah Asia Timur atau ke arah Taiwan Korea itu yang gayanya kayak gitu, atau ke arah gelap terang seperti pada lukisan Rembrandt ya. Jadi tinggal dua aliran itu aja gayanya. Jadi secara makanya praktisi kalau ngajar prakteknya ya cocok, tapi kalau ngajar kritik foto itu lebih luas lagi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kritik foto boleh dibilang dilakukan oleh praktisi foto yang udah mengerti serba teknisnya dan sebagainya, sama kritik foto yang untuk kurator museum dan sebagainya, ahli sejarah foto dan sebagainya. Dan yang uniknya, yang bagian kurator foto di galeri dan museum itu latar belakangnya belum tentu praktisi foto, bahkan misalnya Ernst Gombrich itu yang profesor sejarah seni yang terkenal itu nggak tahu memotret, nggak tahu melukis, tapi dia sebagai ahli sejarah seni lukis yang terkenal gitu ya, karena memang dia bisa dipelajari, bisa dibaca, jadi gambar itu bisa dibaca apakah dia, walaupun orang itu dibilang berbakat seni sekali juga enggak, juga bisa dibaca, jadi semua ada metodenya. Nah yang itu yang disebutnya metode kritik itu. Dari sekian banyaknya pakar-pakar itu yang paling terkenal tuh namanya Profesor Edmund Brooke Feldman.